Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di hari ini dengan kondisi yang jauh lebih baik, tetap sehat selalu. Dan dari beberapa wawancara yang sudah saya lakukan dengan narasumber saya tentunya, di hari ini saya ingin coba melengkapi begitu ya. Karena kalau kita sudah berbicara dampak COVID-19, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, terus juga industri kreatif dan sebagainya. Pastinya akan lebih lengkap kalau saya mendapatkan statement secara langsung bagaimana proyeksi ekonomi ke depannya. Nah, kali ini saya sudah berhasil begitu ya menghadirkan secara langsung secara virtual maksudnya bersama dengan Wakil Rektor Unitomo, ada Ibu Dr. Meitiana Indrasari Yunus STMM yang tentunya akan memberikan beragam informasi berkait dengan seperti apa perekonomian Indonesia, perekonomian Jawa Timur, Kota Surabaya untuk ke depannya. Sudah Ibu. Oh sudah. Saya tak ini juga kalau gitu. Sebentar Gimana? saya tak juga. Ini lagi santai di rumah, Bu Mei. Oh ini di rumah ini? Iya dong. Bu Mei lagi di mana ini? Di rumah juga? Oh, iya di rumah. Iya di rumah. Hari Minggu libur, tapi masih tetap produktif. Saya itu justru kalau setiap kali ketemu Bu Mei, ini kan narasumber saya begitu ya, selalu terinspirasi karena Bu Mei ini, aduh kalau datang ke studio pasti luar biasa cantik dan terbukti hari ini di rumah pun tetap cantik. Habis bersih-bersih ini tadi. Bu Mei, ini loh kalau kita ngobrol tentang ekonomi secara global, COVID-19 benar-benar berdampak di banyak sektor dan perekonomian jelas yang paling terdampak begitu ya Bu Mei. Sebenarnya kalau secara global ini seperti apa sih Ibu beberapa bulan mendatang atau kita berbicara hari inilah. Hari ini sampai dengan nanti seperti apa perubahan ekonomi yang ada Ibu? Hari ini seperti nanti memang kita terpaksa harus mengaku bahwa ini dahsyat. Lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Yeah. Kalau dulu UMKM ya, kalau kita bicara tentang mikro, kecil, menengah itu bisa menjadi penyelamat. Betul. Tetapi kalau sekarang yang dihantam itu justru UMKM. Gitu. Yang sektor yang paling jadi terdampak. Sekarang itu informal, iya betul, yang daily income, kemudian pekerja-pekerja informal itu yang paling dihantam gitu, dan paling terdampak dalam sisi ini ya, dalam sisi tabungan gitu ya, gitu. Karena mereka kan pendapatannya setiap hari, day per day begitu ya. Iya betul. Betul. Bu Mei, ini berarti banyak artikel-artikel yang menyebutkan yuk kita beralih, kita mulai bergeser, kita memanfaatkan teknologi yang ada karena itu menjadi salah satu upaya untuk bisa terus survive di tengah pandemi ini. Sebenarnya mayoritaskah sektor kita itu bisa digeser dengan sentuhan teknologi, maka kita bisa tetap bangkit, kita bisa survive kembali Ibu menurut Anda? Bisa. Memang saya rasa pada akhirnya dampak positif dari PSBB, dampak positif dari corona itu adalah mengoptimalkan teknologi sekarang. Kalau dulu masih manual sedikit gitu ya? Iya, kalau kemarin itu antara ya dan tidak, masih menggunakan konvensional, tapi ya nggak apa-apa, memang bisa survive begitu juga nggak apa-apa gitu ya. Hanya sekarang itu memang benar-benar kita kalau mau bertahan ya sudah, dengan cara seperti itu, akhirnya semua bisa. Nyatanya semua bisa gitu kan sekarang, nyatanya semua bisa, dipaksa bisa. Kemudian orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah menggunakan jasa itu juga gitu, juga merasakan mungkin oh iya ya aku jadi nggak perlu beli bensin. Betul. Gitu kan ya, kalau kita keluar aku nggak perlu antri, aku nggak perlu apa, juga merasakan positifnya dari kemajuan teknologi. Tapi jangan salah Mbak, untuk tukang-tukang yang lewat itu seperti tukang bakso, kemudian tukang siomay gitu, itu mereka kalau mau di online kan mau seperti apa gitu. Itu artinya memang belum semuanya bisa diterapkan dengan sentuhan teknologi begitu ya? Iya, ada sekelompok tertentu yang memang benar-benar mereka tidak bisa gitu di online kan, seperti penjual rangin gitu kan. Padahal jumlah mereka itu sebenarnya cukup diperhitungkankah sebenarnya Bu Mei, dalam arti berpengaruhkah dalam perekonomian yang ada sekarang ini Ibu?
Atau jangan-jangan memang Iya masih dong, mayoritas Mbak. kita di sektor itu? Iya dong, Mbak. Iya dong. Pasti. Itu kan mikro. Kita kalau bicara UMKM sekarang, itu mikronya kan ada di situ gitu. Bahwa yang pelaku bisnis yang modalnya sangat kecil, terbatas gitu. Begitu ya. Berarti apa dong sebenarnya perubahan yang harus coba dipikirkan ke depannya untuk mereka yang memang tidak bisa tersentuh, tidak bisa digeser begitu kan, dengan sentuhan teknologi kita bisa bangkit. Mereka tidak bisa dengan cara seperti itu, apa cara Bu yang memang harusnya coba mulai kita pikirkan, karena ini kita tidak tahu selesainya sampai kapan begitu kan. Iya, betul. PSBB itu bukan menghilangkan virus gitu ya. Kita hanya menekan penyebaran virus gitu. Yang sekarang ini di negara kita sudah ada di mana-mana gitu ya. Itu akan menjadi bagus kalau misalkan begitu ada isu corona lantas kita PSBB, tapi kan ternyata nggak masuk dulu baru PSBB. Virusnya kita sudah nggak tahu di mana. Nah, khusus untuk yang kecil, sekali lagi terpaksa kita harus sampaikan bahwa tidak ada rumus lain kecuali tunjangan sosial. Menurut gitu. Ibu itu berarti setelah solusi kita bicara ya Bu? tunjangan sosial. Dengan cara itu setelah kita bicara itu solusi menurut Bu Mei dalam perhitungan ekonomi itu cukup menjadi solusi? Iya, rumus satu-satunya untuk wong cilik gitu ya, itu adalah sekarang ini, posisi sekarang ini dalam jangka pendek itu adalah tunjangan sosial. Namun kalau kita bicara tunjangan sosial, nanti bicara data lagi gitu ya, nanti bicara permainan lagi gitu ya, nanti bicara oh ini bukan dalam jumlah uang tetapi ini dalam sembako, nanti ada margin lagi, ada pendistribusian lagi gitu masalah loh. Jadi, lagi. Makanya harapannya itu ya untuk para community service gitu ya, pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat gitu, gunakan momen sekarang ini memang benar-benar untuk rakyat gitu loh. Jangan aji mumpung gitu, karena kan kita juga banyak juga gitu ya dengar yang ada di lapangan gitu ya. Berarti, dari yang mulai data itu data lama, bukan data upgrade, sehingga yang seharusnya diberi tidak diberi, banyak rancu mengenai karena data. Bu Mei sudah condong ke arah ini dalam arti menyetujui untuk cara-cara yang sudah digunakan sekarang. Apakah adakah kritik ada Bu dalam arti langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk sekarang ini sudah sesuai dalam arti nominalnya, pendistribusiannya, atau sebenarnya caranya sudah betul, tinggal ada beberapa hal yang harus diperbaiki Bu Mei? Betul. Bahwa itu kebijakan itu sudah baik yang diambil untuk jangka pendek gitu ya. Namun memang pelaksanaan teknisnya, supporting sistemnya itu memang harus kuat gitu. Jadi di teknisnya itu harus bisa landing smooth gitu loh, Mbak. Kita ini kan sekarang sudah kena semua. Betul. Ya, kalau tadi saya bicarakan bahwa UMKM mikro itu semua sudah terhantam gitu. Padahal itu juga tidak mikro saja gitu. Hanya saya bandingkan dengan yang dulu, bahwa yang dulu itu UMKM bisa menjadi katup penyelamat, tetapi sekarang UMKM juga dihantam gitu ya. Tetapi kondisi sekarang tidak hanya UMKM saja gitu. Bisnis perbankan, kemudian pariwisata itu sahamnya semua anjlok semua. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara investasi, kita jangan berpikir investasi jangka pendek posisi sekarang. Memang sekarang sedang murah ya, saham-saham sedang murah, tapi jangan berpikir investasi jangka pendek. Justru itu kesalahan berarti ya Bu, ketika kita mengambil keputusan investasi jangka pendek itu tadi di kondisi pandemi untuk sekarang ini Bu Mei. Keputusan yang tidak tepatkah ketika kita memilih investasi untuk jangka pendek? Iya, menurut saya sangat tidak tepat. Karena apa? Karena setelah PSBB yang kita tidak tahu itu sampai kapan. Kemudian yang kedua, BUMN, BUMD, kemudian perusahaan-perusahaan publik itu mereka membutuhkan waktu untuk recovery. Dan itu enggak sebentar. Tidak cepat gitu begitu ya, tidak dalam waktu cepat. Betul. Contoh perbankan ya. Kita bicara perbankan. Contoh perbankan. Perbankan harus patuh dengan dengan peraturan yang ada dari pemerintah gitu ya, dengan memberikan restrukturisasi dan relaksasi gitu, sehingga ada beberapa yang memang tidak dibayarkan. Kemudian opini apa yang kemudian terjadi? Ada kekhawatiran akan kredit macet dan lain sebagainya, karena kan yang
pinjam kan memang banyak dari pelaku-pelaku bisnis UMKM gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan saham kemudian kan anjlok gitu. Betul. Nah, ini yang yang membutuhkan waktu recovery yang cukup lama. Bisa sampai 2-3 tahun. Itu sebabnya kalau kita berpikir investasinya jangka pendek, oh ya keliru. Kondisi begini justru habis nantinya. Iya. Bu Mei, ini saya ingin beralih ke hal yang paling mendasar. Andai begitu ya, kita bisa berkonsultasi dengan konsultan keuangan gitu. Pastinya sedikit sedih mendengarkan curhatan ibu rumah tangga, terus juga mungkin keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, karena pastinya yang namanya pemasukan dan pengeluaran itu pasti tidak balance begitu ya. Pengeluaran terus dan wajib, tapi yang namanya pemasukan boleh dikatakan minus atau nol begitu. Sebenarnya apa Bu strategi keuangan yang mungkin bisa Anda share? Ini mungkin bisa berupa cara atau juga tips tersendiri untuk mereka yang memang tengah mencoba bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu. Oke, kalau yang sekarang ini kita punya uang berapa, itu yang harus kita uet-uet gitu. Jadi memang benar-benar kita harus menggunakan uang itu seefisien mungkin, seefektif dan seefisien mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita memang lebih ke kebutuhan primer gitu ya. Tetapi kalau ini kita bicara tentang ibu rumah tangga ya. Tetapi kalau memang itu sampai minus, maka ya nothing we can do kecuali ya kita akhirnya datang ke saudara, kita pinjam. Ya memang itu yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya untuk seluruh masyarakat, ayo kita kembali ke budaya Indonesia gitu ya. Kita sama-sama, saya kalau ngomong begini tuh sampai sedih gitu ya. Kita sama-sama bergandengan tangan gitu ya, melihat ke kanan dan ke kiri kita gitu. Jangan sampai ada warga atau tetangga kita atau orang-orang yang di sekitar kita itu yang sampai sampai nggak bisa makan atau apa gitu. Adakah cerita yang sempat Bu Mei sempat dengar secara langsung Ibu berkaitan dengan kondisi yang ada ini? Anda mengatakan kalau sudah ngobrol ini saya benar-benar tersentuh begitu kan, kelihatan dari ekspresi Bu Mei. Ini apakah sudah sempat ada Ibu paling tidak fakta-fakta yang Anda temui sepanjang pandemi ini? Iya, memang saya kan memang kebetulan banyak berkecimpung di beberapa organisasi gitu ya. Ada organisasi UMKM, kemudian dari UMKM itu memang menurut saya itu sebaiknya memang jangan disentuh-sentuh gitu dari UMKM. Justru kalau bisa itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu bisa sama-sama memberikan platform-platform untuk pemasaran mereka gitu kan. Itu yang dari sisi UMKM. Hanya ya alhamdulillah UMKM kita itu juga cukup cukup humble gitu ya. Jadi menyerah itu bukan pilihan gitu. Bahkan mereka sama-sama ya kita di dalam komunitas UMKM itu kita saling menguatkan gitu. Jadi bahwa jangan menyerah itu bukan pilihan. Namun kita juga tidak bisa menutup kemungkinan gitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saya ya hanya membayangkan saja gitu. Kalau misalkan ada orang yang berkeluh kesah ke saya nggak mungkin gitu ya saya share gitu. Saya hanya membayangkan saja orang yang pendapatannya harian atau kalau kita bilang ini kita agak ini sedikit ya, jumping dikit ya. Kalau kita bicara di pariwisata, industri kreatif sektor-sektor gitu ya, yang itu memang kan ada banyak sangat level. Itu kan banyak level gitu. Selama ini kita hanya melihat kalau di industri kreatif, industri seni atau pekerja seni gitu, kita hanya melihat yang ada di TV-TV gitu ya. Padahal itu di adalah yang belakang besar-besarnya. Nah, gitu. Setuju, itu benar, otomatis mandek. Itu berhenti itu. Jadi kalau misalkan contoh untuk pembuatan film aja kira-kira ada 500 kru, itu berhenti. Betul. Itu artinya 500 orang itu berhenti, tidak bisa melakukan pekerjaan mereka karena terkait PSBB dan pandemi COVID. Oke, Bu Mei, dari beragam analisa ilmu atau juga mungkin informasi yang sudah Anda dapatkan, pergerakan kita mampu untuk mulai bangkit kembali. Ini kapan sih Ibu? Adakah satu harapan yang boleh dikatakan itu menjadi satu kabar baik
untuk Indonesia, untuk warga kota Surabaya atau bahkan Jawa Timur, Bu Mei? Ya, sekarang ini kan banyak sekali yang beredar gitu ya, dari mulai berdamai dengan COVID gitu ya, kemudian hidup berdampingan dengan COVID. Karena memang kita ini sebetulnya, hidup kita ini sekarang itu sudah berdampingan dengan mungkin berapa jenis virus yang ada di sekitar kita gitu. Jadi herd immunity ya, jadi siapa yang kuat, kita kembali lagi tanggung jawabnya itu dikembalikan ke kita sendiri gitu, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita gitu ya, dengan new normal yang ada. Mungkin kita gampang ngomong new normal, tapi juga tidak mudah, kenyataannya juga tidak mudah gitu ya. Begitu ya. Kenyataannya Betul, itu betul, tidak mudah, betul. apalagi untuk instansi-instansi yang memang melibatkan banyak orang gitu ya, seperti pendidikan, itu kita tidak mudah gitu untuk menerapkan new normal sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Namun kita wajib dari diri masing-masing kita gitu, diri masing-masing kita untuk menjaga, karena menurut saya PSBB mau berapa panjang pun itu tidak membunuh kuman gitu, sampai vaksin ini yang dikeluarkan gitu ya. Ini terlepas dari perang narasi, Sudahlah, mulai konspirasi. Kita beda segmen kalau sudah ngobrol tentang itu gitu ya. Itu oke. Sampai vaksin gitu ya yang keluar. Padahal vaksin ini dilihatnya kalau misalkan keluar 1 tahun satu tahun lagi itu sudah bagus gitu. Berarti kita nggak mungkin kan kalau misalkan kita 1 tahun sama sekali terus kita nggak boleh tidak melakukan apapun. Gitu, Setuju, itu juga yang tengah dipikirkan Ibu. Apapun ya. Nah, nanti kalau misalkan kita bertahan berseri-seri gitu ya, bersambung-sambung gitu, seperti tersanjung, yang ada bukan meninggal karena corona, tetapi meninggal karena bukan minus ya zero. Ya minus. Ya itu tadi. Minus memang benar nol pemasukan. Iya. Betul. Minus pemasukan. Kita jangan berpikir pendidikan kalau sudah begitu, untuk perut aja sudah setengah mati kan. Aduh, sebenarnya ngobrol dengan orang yang paham ekonomi itu semakin membuat saya takut loh, Bu Mei. Jujur. Enggak. Kita nggak perlu takut selama dengan kenyataan maksudnya. Tertib dengan diri sendiri. Ini kalau untuk kesehatannya ya, kita tertib dengan diri sendiri, menggunakan masker dan ini gitu. Hanya nanti ini prediksi saya ya, memang kita hidup berdampingan dengan COVID walaupun kita tidak berdamai ya gitu. Kita tidak berdamai. Kan hidup berdampingan itu kan belum tentu harus ya. damai, betul. Kita tetap memusuhi begitu ya. Baik deh. Jadi kita tetap melakukan aktivitas dengan melakukan protokol kesehatan dan bertanggung jawab atas kesehatan kita masing-masing gitu. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih untuk share ilmunya. Semoga bermanfaat. Bu Mei, saya lihat Anda masih tetap beraktivitas, jadi tetap harus jaga kesehatan begitu ya. Selamat berkarya terus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.